Bayangkan, kamu bekerja keras setiap hari dan kamu menabung dengan rajin, namun saldo bank kamu sepertinya tidak pernah bertambah. Sementara itu, orang-orang Jepang membangun kekayaan dengan mudah, dengan pendapatan yang sederhana. Apa rahasia mereka? Ini bukan keberuntungan, ini adalah sistem disiplin keuangan yang sudah berumur berabad-abad. Selamat datang kembali di channel Before Slide. Kali ini kita akan menguasai rahasia keuangan Jepang untuk menabung dengan cerdas. Tetaplah di sini, ketika kami mengungkapkan 7 strategi yang telah terbukti untuk mengubah keuangan kamu. Izinkan saya memberitahu kamu tentang Hiroshi, seorang pekerja dengan gaji yang di bawah UMR di Tokyo. Selama beberapa dekade, ia tinggal di sebuah apartemen kecil. Ia membawa makanan buatan sendiri ke tempat kerjanya, dan tidak pernah sekalipun membelanjakan uangnya untuk mobil baru. Rekan-rekan kerjanya menertawakannya dan menyebut dia pelit, tetapi Hiroshi memiliki rencana setiap bulannya. Dia dengan cermat melacak pengeluarannya, menghindari pemborosan, dan mengikuti filosofi sederhana, yaitu hidup di bawah kemampuan dia berinvestasi dengan bijak, dan membiarkan waktu yang bekerja dengan cepat selama 40 tahun dan Hiroshi pensiun sebagai seorang jutawan. Sementara rekan-rekannya yang bahagia berebut untuk memperpanjang masa kerja mereka. Rahasia Hiroshi bukanlah bekerja lebih keras atau mengejar saham besar, melainkan menabung dengan lebih cerdas dengan cara Jepang. Dan hari ini, kita akan membahas strategi yang tepat yang memungkinkan kisah Hiroshi terjadi pada kehidupan kita. Kisah Hiroshi mengajarkan kita sesuatu yang penting. Kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi tentang seberapa banyak yang kamu simpan. Budaya menabung di Jepang bukan hanya tentang mencubit uang, tetapi juga tentang pola pikir untuk menghargai kesabaran dan pemikiran jangka panjang. Dan itulah yang kita jelajahi hari ini. Jika kamu siap untuk mengendalikan keuangan kamu dan membangun kekayaan dengan cara yang cerdas, pastikan dulu kamu udah subscribe channel Before Slide. Jadi, sekarang kami akan selalu menguraikan rahasia keuangan setiap hari, sehingga kamu tidak perlu mencari tahu sendiri. Sekarang mari kita masuk ke 7 prinsip ampuh untuk menguasai uang yang dapat mengubah masa depan keuangan kamu. Kamu pernah mendengar tentang Kakeibo? Ini bukan aplikasi penganggaran berteknologi tinggi. Ini adalah metode Jepang yang sudah berusia berabad-abad untuk melacak pengeluaran tanpa memerlukan alat apa-apa. Metode Kakeibo mengajukan pertanyaan sederhana yaitu, apakah aku benar-benar membutuhkannya dengan menuliskan setiap pengeluaran, dan selalu merefleksikan diri, apakah suatu pembelian selaras dengan tujuan kamu mengembangkan hubungan yang disengaja dengan uang. Perbedaannya bukan hanya melacak, tetapi juga kesadaran yang diterapkan pada setiap pengeluaran. Tetapi, apa yang membuat metode Kakeibo ini benar-benar istimewa? Yang membuat Kakeibo istimewa adalah proses refleksi setiap bulan. Pengguna meninjau kebiasaan pengeluaran mereka dan menganalisis. Di mana dengan ini mereka dapat meningkatkan kesadaran diri untuk membantu mencegah pengeluaran yang sia-sia dan menumbuhkan pola pikir keuangan yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Dan inilah sesuatu yang menarik. Rumah tangga di Jepang yang mempraktikkan metode Kakeibo ini sering melaporkan rasa kontrol keuangan yang lebih dalam dan kesejahteraan emosional. Mengapa begitu? Karena tindakan menuliskan pengeluaran memaksa kamu untuk menghadapi kebiasaan uang kamu secara langsung, sehingga lebih sulit untuk membenarkan pemborosan yang tidak perlu. Hal ini mengubah pengelolaan uang dari kegiatan pasif menjadi praktik aktif yang disengaja. Manfaat lain yang terlewatkan adalah menuliskan tujuan keuangan kamu di buku catatan khusus, yang dapat memperkuat perilaku positif. Ada dampak psikologis dalam mencatat tujuan kamu secara fisik, daripada mengandalkan aplikasi pencatat yang tidak personal. Hal ini mengubah penghematan dari rutinitas yang membosankan menjadi ritual disiplin keuangan. Jadi, jika kamu berjuang dengan pembelian impulsif, mungkin inilah saatnya untuk menukar aplikasi penganggaran itu dengan buku catatan sederhana. Baiklah, mari kita beralih ke strategi menabung ampuh lainnya dari Jepang, yaitu seni belanja minimalis di Jepang. Ada filosofi yang disebut danari yang berarti merapikan, membuang yang berlebihan dan hidup sederhana. Bukan hanya tentang merapikan, tetapi juga tentang menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu. Dan ini berlaku untuk kebiasaan belanja. Apakah kamu benar-benar membutuhkan lemari penuh dengan pakaian yang tidak pernah kamu kenakan atau ponsel baru setiap tahun pengeluaran? Minimalis bukan tentang kekurangan, ini tentang memprioritaskan apa yang benar-benar menambah nilai dalam hidup kamu. Orang Jepang telah menguasai hal ini dengan merangkul kualitas di atas kuantitas. Daripada membeli 10 kemeja murah yang usang dalam 1 tahun, mereka berinvestasi pada 2 atau 3 kemeja berkualitas tinggi yang bertahan selama beberapa dekade. Pola pikir ini menghemat uang dalam jangka panjang dan mengurangi pemborosan. Seperti yang dikatakan Hans Hofmann, kemampuan untuk menyederhanakan berarti menghilangkan yang tidak perlu, sehingga yang diperlukan dapat berbicara. Disinilah hal ini menjadi lebih menarik lagi. Banyak rumah di Jepang yang sengaja dirancang dengan kesederhanaan. Ruang hidup yang lebih kecil mendorong orang untuk membeli hanya apa yang benar-benar mereka butuhkan sehingga mengurangi godaan kekacauan. Bandingkan hal ini dengan konsumerisme barat, di mana rumah-rumah yang lebih besar seringkali menyebabkan penumpukan barang yang tidak menambah nilai nyata. Dan jangan lupa, kekuatan dari pengeluaran adalah sadar daripada pembelian impulsif. Orang Jepang meluangkan waktu untuk meneliti, membandingkan, dan berpikir sebelum melakukan pembelian. Bahkan, ada istilah mono no aware yang diterjemahkan sebagai penghargaan untuk hal-hal yang filosofi. Ini mengajarkan bahwa setiap pembelian harus bermakna, berguna, dan berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang. Ingatlah, rahasia orang Jepang untuk menabung cerdas bukan hanya tentang tips, ini tentang merangkul pola pikir untuk memotong pengeluaran yang tidak perlu. Dengan melakukan itu, kamu membebaskan lebih banyak uang untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti pengalaman investasi dan keamanan jangka panjang. Dan berbicara tentang keamanan, sekarang mari selami cara-cara menarik Jepang memprioritaskan menabung daripada meminjam sementara. Banyak negara barat merangkul budaya kartu kredit, sedangkan Jepang memiliki keengganan yang berakar untuk
berhutang uang tunai. Keengganan itu adalah raja di Jepang dan meminjam dipandang sebagai pilihan terakhir. Banyak warga negara Jepang yang lebih tua masih menghindari penggunaan kartu kredit sama sekali. Keengganan untuk berhutang ini bukanlah kebetulan, hal ini berasal dari penekanan budaya Jepang pada kemandirian dan tanggung jawab keuangan. Banyak rumah tangga Jepang memprioritaskan menabung sebelum berbelanja, untuk memastikan bahwa mereka tidak perlu bergantung pada kredit untuk biaya sehari-hari. Pernahkah kamu berpikir tentang seberapa sering kamu menggesek kartu kredit tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya? Mentalitas Jepang yang mengutamakan uang tunai memaksa orang untuk lebih sadar akan pengeluaran mereka. Tidak ada pola pikir beli sekarang, bayar nanti. Kesadaran ini mengarah pada pembelian yang lebih bijaksana dan lebih sedikit penyesalan keuangan. Aspek menarik lainnya adalah banyak keluarga Jepang mengajarkan anak-anak mereka tentang tanggung jawab keuangan sejak dini. Alih-alih menerima uang saku secara bebas, anak-anak didorong untuk mencari uang saku sendiri. Lanjut part kedua.